Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dasar-dasar intervensi psikologi. Untuk pertemuan kali ini, part ini kita akan membahas tentang kognitif terapi. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan diberikan manfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, bahasan kita kali ini adalah tentang kognitif terapi. Kognitif terapi ini dibuat oleh Aaron Temkin Beck. Aaron Temkin Beck ini merupakan seorang psikiater dari Amerika. Dia lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1921 dan dia menghembuskan nafas terakhir di usia 99. Selama masa hidupnya, dia bekerja di Departemen Psikiatri di Universitas of Pennsylvania. Oke. Beck mulai mengembangkan teori tentang psikoterapi dengan menggunakan pendekatan kognitif ini pada tahun 1960. Beck menilai bahwa selama perkembangan kognitifnya klien belajar dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat untuk memproses dan menginterpretasikan informasi. Nah, dari proses kesalahan inilah yang kemudian menjadikan klien-klien yang ditemui atau ditangani oleh Beck ini mengalami gangguan-gangguan psikologis. Nah, Beck ini dia dikenal sebagai bapak dari kognitif terapi karena dialah yang pertama kali memperkenalkan terapi kognitif ini, dan kemudian Beck menyempurnakan terapinya menjadi terapi kognitif behavioral terapi atau terapi kognitif perilaku. Beck menggunakan terapinya ini untuk memberikan treatment atau penanganan kepada kasus-kasus depresi dan kecemasan pada kliennya. Dan dari treatment ini dinilai treatment yang paling efektif untuk menangani kasus-kasus depresi dan anxiety. Beck juga banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang sampai saat ini banyak digunakan baik oleh psikolog maupun psikiater. Di antaranya adalah instrumen BDI. Instrumen ini merupakan instrumen Beck Depression Inventory, yaitu inventory yang kita gunakan untuk mendiagnosa depresi. Kemudian ada lagi BAI, yaitu Beck Anxiety Inventory, inventory yang digunakan untuk mengukur kecemasan. Selain itu, Beck juga banyak menulis jurnal-jurnal artikel ilmiah sebanyak 600 artikel ilmiah, dan juga dia menelurkan 25 buku. Pada tahun 1994 dia bersama dengan putrinya yaitu Judith Beck. Judith Beck ini adalah seorang psikolog. Dia bersama putrinya mendirikan Institute of Cognitive Behavioral Therapy, yaitu institut yang fokus pada terapi kognitif perilaku. Dalam institutnya ini dia banyak memberikan treatment, yaitu memberikan penanganan pada klien-kliennya atau pada pasiennya dengan menggunakan terapi CBT. Dia juga memberikan training, pelatihan-pelatihan terkait CBT, dan juga banyak melakukan riset berkaitan dengan CBT. Nah, ruang lingkup konsep dari kognitif terapi ini dia berdasar pada konsep dasar terapi kognitif, yaitu basisnya adalah kognisi, yaitu pikiran ya. Kognisi ini menjadi kunci untuk memahami dan menangani gangguan psikologis. Karena pada dasarnya seseorang ini mengalami sebuah gangguan atau hambatan-hambatan psikologis didasarkan karena pikiran-pikiran yang salah atau kesalahan-kesalahan dalam mempersepsikan informasi, sehingga dari proses yang salah menyimpulkan yang salah
Dari pikiran-pikiran inilah kemudian mengakibatkan atau menjadikan si individu ini mengalami gangguan-gangguan psikologis gitu ya. Nah, konsep kognisi ini yang digunakan oleh Beck, kognisi dinilai sebagai fungsi yang mampu digunakan untuk menyimpulkan pengalaman yang dihadapi. Jadi, seseorang bisa menyimpulkan pengalaman atau peristiwa ini dengan kemampuan kognitif yang dia miliki. Kemudian dengan kognisinya, klien akan menginterpretasikan atau memprediksikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya dengan kemampuan kognisinya, klien juga akan menginterpretasikan bagaimana seseorang ini mengendalikan pikiran-pikirannya. Nah, dari ketiga dasar inilah Beck menggunakan kognitif sebagai landasan untuk terapi yang akan dia gunakan. Asumsi yang mendasari teori kognitif adalah Beck menilai bahwasanya untuk kasus-kasus depresi ini kliennya banyak mengalami gangguan-gangguan emosional, yang mana gangguan-gangguan emosional ini berasal dari distorsi kognitif atau penyimpangan dalam proses berpikir. Contoh yang kita pakai di sini, bentuk-bentuk dari penyimpangan pikiran, contohnya adalah seseorang menilai bahwa aku ini jelek, teman-temanku pasti benci sama aku. Ini pikiran yang muncul. Karena dia memiliki pikiran-pikiran demikian, maka muncullah perasaan-perasaan seperti merasa insecure, merasa malu, tidak percaya diri, merasa bahwa dirinya buruk. Sehingga dari perasaan yang muncul tadi membuahkan sebuah perilaku yang maladaptif, seperti si individu ini memilih untuk duduk sendiri, tidak mau berbaur dengan teman, menyendiri dan lain sebagainya. Nah, awal dari pikiran-pikiran negatif inilah yang kemudian menjadikan seseorang memiliki perasaan yang negatif, dan perasaan negatif ini membuahkan perilaku yang juga kemudian menjadi maladaptif atau perilaku yang tidak tepat. Nah, apa saja distorsi-distorsi kognitif yang bisa mengganggu ini? Distorsi kognitif ini adalah kesalahan atau kesesatan di dalam proses berpikir atau kesalahan dalam berpikir. Bentuk dari distorsi kognitif yang dikemukakan oleh Beck ini diantaranya ada selective abstraction. Selective abstraction ini merupakan kesimpulan yang diambil oleh seseorang ini hanya berdasarkan satu dari berbagai elemen atau situasi-situasi yang dia temui. Jadi, misalnya seseorang ini saat bertemu dengan temannya tidak menyapa dia karena hanya dari satu pengalaman peristiwa yang dia temuin ini, kemudian dia menyimpulkan bahwa temannya ini benci sama dia, temannya nggak suka sama dia, sehingga kemudian dia menyimpulkan bahwa dirinya tidak menarik, dirinya ini tidak layak untuk dicintai. Nah, ini adalah salah satu contoh dari distorsi kognitif. Distorsi kognitif yang kedua yaitu minimization. Minimization ini adalah pengambilan kesimpulan dengan mengabaikan atau dengan mengunderestimatekan pikiran-pikiran positif atau mengabaikan pikiran-pikiran positif atau kejadian-kejadian yang penting. Misalnya dia dipuji oleh orang lain gitu ya. Nah, dia mengabaikan bahwasanya dia ini dinilai positif oleh orang lain. Enggak, paling dia juga cuman mau manfaatin aku doang, misalnya kayak gitu.
Kemudian yang ketiga, ada bentuk distorsi kognitif berupa personalization. Personalization personalization ini, personalization ini ya adalah bentuk perilaku yang mana bentuk perilaku ini dia mengambil kesimpulan berdasarkan peristiwa tertentu yang dia temui ini. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah karena kesalahan dia. Ya, misalnya ketika dia gagal presentasi karena tiba-tiba laptopnya rusak begitu ya, dia menilai bahwa ini adalah kesalahanku. Distorsi kognitif yang keempat adalah arbitrary inference. Bentuk dari distorsi kognitif ini, seseorang mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang terjadi pada dirinya ini dia ambil berdasarkan hanya satu bukti yang tidak begitu berarti atau satu bukti yang kurang kuat untuk memvalidasi perasaannya, namun dia gunakan evidence base itu atau fakta itu untuk menguatkan pikiran-pikiran yang dia miliki. Kemudian yang kelima ada magnification. Magnification ini membesar-besarkan permasalahan. Jadi sebenarnya persoalan itu bukanlah suatu hal yang besar, tetapi dia membesar-besarkan masalah itu sehingga masalah itu jadi seolah-olah jadi emang benar-benar bisa mempengaruhi kondisi dia gitu. Kemudian yang keenam adalah overgeneralisasi. Jadi dia menganggap atau menyimpulkan hanya berdasarkan satu kejadian aja dan kemudian dia mengeneralisasikan semuanya peristiwa itu berdasarkan dari apa yang dia amati, apa yang dia alami. Nah, inilah bentuk-bentuk dari distorsi kognitif yang dikemukakan oleh Beck yang menjadikan individu ini kemudian terganggu kondisi psikologisnya atau kondisi mentalnya. Kemudian Burns juga menambahkan bentuk-bentuk dari distorsi kognitif, diantaranya yang pertama ini, semua atau tidak sama sekali. Jadi segala sesuatu itu harus 100% sempurna. Misalnya ada mahasiswa yang nilainya itu ada satu mata kuliah yang nilainya B misalnya ya, semuanya udah nilainya A. Nah, dia menganggap bahwasanya dia adalah mahasiswa yang gagal, dia bodoh, kenapa tidak bisa dapat nilai A, padahal ini adalah soal yang mudah sekali, sehingga dia menyalahkan dirinya. Nah, ini juga salah satu bentuk distorsi kognitif gitu. Kemudian yang kedua, mendiskualifikasi sesuatu yang sifatnya positif gitu. Dia menolak pujian, dia menganggap bahwasanya pujian dari orang lain karena ada maunya. Nah, ini dari penjelasan dari Beck ya. Ini Beck juga mengatakan bahwa mendiskualifikasi sesuatu yang positif ini adalah juga bagian dari distorsi kognitif. Kemudian yang ketiga ada catastrophizing, membesar-besarkan peristiwa yang negatif. Ini hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Beck tadi ya. Kemudian yang keempat ada filter mental, memikirkan kecenderungan negatif dan memikirkannya berulang-ulang sampai ia mempersepsikan seluruh peristiwanya adalah peristiwa yang negatif gitu. Kemudian yang kelima ada loncatan kesimpulan. Loncatan kesimpulan ini individu membuat penafsiran negatif meskipun tidak ada bukti pendukungnya. Kemudian yang keenam ada personalisasi. Personalisasi ini menganggap diri sendiri sebagai penyebab setiap peristiwa eksternal negatif yang terjadi pada diri. Kemudian yang ketujuh, penalaran emosional. Menilai emosi diri sendiri secara negatif mencerminkan bagaimana realitas sebenarnya. Nah, sebenarnya yang terjadi itu
dirinya sendiri yang menilai temennya itu nggak suka sama dia gitu ya. Sebenarnya individu ini yang nggak nyaman sama temennya, tapi seolah-olah kayak orang lain itu membenci dia semua. Semua temanku tuh nggak suka sama aku, semua temanku tuh benci sama aku. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari distorsi kognitif. Nah ya, ini kira-kira pada kalian sendiri ada nggak satu di antara ini yang sering muncul dalam pikiran kalian? Kalau ada, maka ayo deh cepet-cepet dibersihin nih cara-cara berpikir yang seperti ini. Nah, Beck juga mengemukakan pemikirannya terkait dengan teori kognitif ini dengan teori pre-cognitive triad. Pikiran kognitif triad yang dikemukakan oleh Beck ini merupakan pikiran negatif atau disebut juga sebagai pikiran negatif triad, yang mana triad ini merupakan pandangan terapi kognitif dari 3 elemen kunci dari sistem keyakinan dari pikiran-pikiran yang depresif. Nah, 3 pikiran depresif ini diantaranya yang pertama adalah negative views about oneself. Jadi, pandangan yang negatif tentang diri sendiri. Kemudian yang kedua, negative views about the world, yaitu pandangan negatif tentang lingkungan atau tentang dunia atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga adalah negative views about the future, yaitu pandangan-pandangan negatif tentang masa depannya. Nah, bentuk triad ini ternyata saling berhubungan. Nah ya, seseorang yang menilai dirinya negatif atau menilai dirinya buruk, hal itu akan mempengaruhi dia dalam menilai lingkungannya, yang mana lingkungannya ini adalah lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung dia. Nah, pikiran tentang lingkungan yang tidak mendukung dia atau lingkungan yang negatif ini juga berdampak atau mengakibatkan pada dirinya untuk berpikiran juga negatif terkait masa depannya. Nah, ini adalah bentuk kognitif triad dari Beck. Nah, sifatnya pikiran triad yang dikemukakan oleh Beck itu tadi sifatnya adalah otomatis, spontan, dan tampak seperti pikiran-pikiran negatif yang tidak terkendali. Nah, kalau kalian nih ya, misalnya punya pikiran-pikiran negatif itu kan sifatnya otomatis ya, tiba-tiba muncul aja di pikiran kalian tanpa bisa dikendalikan gitu. Nah, dari pikiran-pikiran negatif ini bisa berupa pikiran negatif terhadap diri, yaitu self, kemudian pikiran terhadap environment, dan juga yang ketiga adalah pikiran negatif terhadap masa depan. Nah, metode terapi kognitif yang digunakan adalah yang pertama, thought stopping. Thought stopping ini adalah berhenti berpikir buruk gitu. Nah, kalau misalnya kalian lagi mikirin, aduh nanti gimana ya, teman-teman aku suka nggak yang sama aku ya, nanti kalau temanku nggak suka gimana, aduh aku kalau ini, aduh aku kalau begitu. Nah, langsung katakan stop pada pikiran kalian, stop berpikir itu, stop berpikir itu gitu. Nah, dalam proses terapi, bentuk dari thought stopping ini bisa dilakukan dengan mengalihkan pikirannya. Misalnya pada saat muncul pikiran negatif itu ya, si terapis bisa langsung menjentikan tangannya seperti, nah, ketika muncul pikiran negatif, nah, itu jadi mengalihkan pikirannya supaya dia beralih dari pikiran negatifnya itu untuk berhenti berpikir negatif. Kemudian yang kedua, metode terapi yang kedua adalah dengan cara positif self-talk, yaitu dengan cara berbicara yang positif pada diri. Aku adalah pribadi yang mandiri, aku adalah mahasiswa yang rajin, aku bisa mengerjakan, aku sudah mengerjakan tugas ini dengan semaksimal mungkin. Nah,
yaitu kata-kata atau positive self talk ini harus dikatakan secara berulang-ulang kepada dirinya, sehingga dirinya ini mengenal bahwa dia memiliki hal-hal yang positif atau potensi-potensi positif yang ada pada dirinya. Kemudian metode yang ketiga yaitu dengan cara restrukturisasi kognitif. Jadi mengganti pikiran-pikiran yang negatif tadi dengan hal-hal yang positif. Mulai dari satu, mengidentifikasikan pikiran otomatis. Jadi pikiran otomatis yang negatifnya itu apa saja? Ya, diurai satu persatu. Aku jelek, aku nggak bisa, aku bodoh misalnya, contohnya begitu. Nah, pikiran-pikiran otomatis yang selalu muncul atau sering muncul yang mengganggu, yang menjadikan moodnya negatif atau perilakunya negatif, ini kita urai satu persatu. Kemudian yang kedua, kita evaluasi. Apa yang membuat, misalnya tadi, aku tuh jelek, kita evaluasi apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu jelek. Coba kita cari satu persatu. Nah, kita evaluasi. Kita juga bandingkan dari proses evaluasi itu dengan cara mencari hal-hal positif yang dia miliki itu apa saja. Kemudian yang ketiga, kita menguji hipotesisnya dengan mengidentifikasi asumsi yang mendasarinya tadi. Kemudian yang keempat, metode untuk terapi kognitif yang keempat adalah dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sokratik. Pertanyaan sokratik itu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti dialog yang panjang begitu ya, seperti dialog-dialog yang menggali. Misalnya punya pikiran negatif tadi ya, aku tuh jelek. Oh, kamu merasa jelek. Apa yang membuat kamu merasa jelek? Gitu. Karena hidungku pesek misalnya. Menurut siapa kamu merasa jelek bahwa hidung kamu itu pesek gitu. Kita harus mencari fakta-fakta, bukti-bukti bahwasanya pikiran-pikiran yang negatif itu hanya sumbernya itu berdasarkan dari pikirannya aja, jadi bukan dari lingkungannya gitu ya. Sehingga klien kita akan mendapatkan validasi yang tepat, mendapatkan evidence base yang tepat atau bukti-bukti yang tepat bahwa yang tadi pikiran-pikiran negatif tuh sumbernya hanyalah berdasarkan dari sumber pikirannya dia sendiri gitu. Kemudian yang kelima, metode terapi kognitif ini dengan cara catching, checking, dan changing thought. Nah, ini ada toolsnya sebenarnya ya, ada semacam worksheetnya yang digunakan oleh terapis saat terapis ini melakukan sesi terapi dengan kliennya. Jadi ada worksheetnya, kolom-kolom berupa kolom pertama adalah catching. Catching itu kita menangkap pikiran-pikiran otomatis. Jadi kita ajak klien kita untuk menyadari pikiran-pikiran negatif yang muncul yang ada pada dirinya itu apa saja, dituliskan gitu ya. Kemudian kita cek, dan setelah kita cek, kita ubah pikiran-pikiran yang negatif itu, kita ubah dengan hal-hal yang sifatnya positif. Demikianlah materi kita pada hari ini yang bahasanya adalah tentang terapi kognitif. Untuk bahasan selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.